Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Era Jaya Swasembada diperdagangkan di Bursa IDX dengan kode ticker ERAA. Ya, ini adalah situs resminya ya, kita lihat sekilas apa saja yang ada di situs resminya. Kita lihat dulu di company profile-nya. Saham ERA itu dimiliki sebanyak 54,51% itu oleh PT Era Link International dan sebesar 45,17% itu oleh publik. Jadi persentase masyarakat yang memiliki saham Era Jaya ini lumayan besar juga ya, sebesar 45%. Tapi ini kayaknya chartnya kebalik deh, harusnya yang 54 yang sebelah sini ya, ketuker kali. Next kita lihat dari bidang usaha dan anak perusahaan dari Era Jaya Swasembada ini. Ada retail, distribution, dan juga ada value added service. Di bidang retail, itu Era Jaya Swasembada memiliki Sigi Computer SDNBHD, ini sepertinya di Malaysia ya. Data Citra Mandiri yang memiliki iBox, jadi kalau sobat investor beli di iBox, mungkin bagi yang belum tahu ya, itu dimiliki oleh Data Citra Mandiri, yaitu anak perusahaan dari Era Jaya Swasembada. Era International Network Pte Limited yang ada di Singapura. Juga ada Erafone Arta Retailindo, perusahaan yang mengelola gerai Erafone ya, yang cabangnya sudah sangat banyak sekali. Selain itu ada Erafone.com yang mengelola situs Erafone. Selain itu ada Era Jaya Swasembada Pte Limited, yaitu perusahaan Era Jaya yang ada di Singapura. Juga ada Eraspace.com yang baru saja diluncurkan, masih sangat baru karena baru di launching tahun 2019. Mitra Internasional Indonesia yang mengelola gerai Xiaomi ya. Jadi Xiaomi gerainya di Indonesia juga dikelola di bawah Era Jaya Swasembada. Terus ada Nusa Abadi Sukses Arta yang mengelola gerai Samsung ya. Jadi kalau sobat investor ke mall terus ada gerai Samsung, pasti biasanya ada ini di pinggirnya ada Nusa. Kalau yang ada Nusanya begini berarti gerai tersebut dikelola oleh Nusa Abadi Sukses Arta, yaitu anak perusahaan dari Era Jaya Swasembada. Ternyata Era juga punya Nusa Gemilang Abadi, yaitu gerai yang mengelola The Face Shop. Ya. Agak tidak berhubungan dengan gadget sih, karena The Face Shop itu adalah gerai yang menjual skincare dan produk-produk kecantikan. Tapi baguslah untuk diferensiasi. Urban Republic. Selain itu ada di distribution ada Citra Anugrah Sukses Abadi, ada Era International Network, ada Multimedia Seluler, Prakarsa Prima Sentosa, Sinar Eka Selaras. Oh, ini juga menjual produk-produk Apple ya. Jadi Era Jaya memiliki dua perusahaan yang menjual produk Apple, yaitu ada Sinar Eka Selaras dan iBox. Data Citra Mandiri. Next ada Surya Arta Medik Halindo, Teletama Arta Mandiri, dan Urogen Advanced Solution. Selain itu ada Value Added Service, yaitu ada Arm Trust Mobile Solution Indonesia, ada Azek Indonesia Management Service, dan Data Tekno Indotama ya. Terlihat ya bahwa Era Jaya Swasembada ini, lini bisnisnya itu bukan hanya menjual handphone saja, tapi ada banyak lini bisnis yang lain ya. Bahkan handphone juga bukan cuma Erafone doang, tapi juga ada beberapa gerai lain yang juga dikelola di bawah perusahaan Era Jaya Swasembada seperti iBox, Mi Store, juga Samsung Store, terus ada Urban Republic, dan juga ada Sinar Eka Selaras. Lini bisnisnya cukup bervariasi ya, meskipun kebanyakan masih bergerak di bidang mobile phone atau handphone ya, tapi bukan cuman Erafone saja. Itu bagus untuk diferensiasi sobat investor. Next kita lihat dari pergerakan harga sahamnya. Era Jaya Swasembada di hari bursa tanggal 16 April tahun 2020 itu diperdagangkan di harga 640. Nih, dalam 5 hari terakhir ternyata sudah naik sangat tinggi sampai 26,73%. Wow. Dalam 1 minggu doang loh naiknya sampai 26%, itu tinggi sekali menurut saya. Dalam 1 bulan ternyata naik, tapi hanya 16% ya, masih tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan pergerakan saham 5 hari. Dalam 6 bulan ternyata sudah naik sebesar 90,48%. Wow, luar biasa kenaikannya. Dalam 1 tahun sudah naik sebesar 161,22%.
Dan dalam 5 tahun ternyata naik sebesar 323,84%. Wow, luar biasa kenaikannya. Bagus ya, kenaikannya sangat bagus sekali. Dan Era Jaya Swasembada ini baru saja melakukan stock split ya. Kita lihat stock splitnya di Corporation Action. Di sini kita lihat stock split. Itu di tanggal 30 Maret tahun 2021 ya. Time date-nya itu stock split sebesar 1:5. Yang artinya jika sobat investor memiliki saham Erafone contohnya sebesar 1 lot di harga 500, maka ketika stock split saham sobat investor akan menjadi 5 lot tapi harganya 100 ya. Kita lihat dari sekilas nih, dari key stats-nya menurut situs Google Finance, itu market capital dari Era Jaya Swasembada itu cukup besar, yaitu sebesar 10,21 triliun untuk sebuah perusahaan yang ada di Indonesia. Angka 10,21 triliun itu terbilang cukup besar dengan PE rasio yang surprisingly tidak terlalu mahal tapi juga tidak terlalu murah, yaitu sebesar 16,63%, dan dividen yieldnya sebesar 7,81%. Coba kita lihat nih dividen yieldnya ya. Menurut situs Stockbit itu sebenarnya dividen yieldnya itu cukup besar, yaitu sebesar 7,81, tapi tahun 2020 itu tidak membagikan dividen ya. Jadi dividen terakhir menurut situs Stockbit itu dibagi di tahun 2019, tepatnya tanggal 17 Mei tahun 2019, yaitu sebesar Rp50 per lembar saham. Dan kita lihat historinya dari tahun 2013 itu membagi dividen, dan di tahun 2014 tidak membagi dividen. 2015, 16, 17, 18, dan 19 udah 5 tahun ya rutin terus-menerus membagikan dividen, dan hanya di tahun 2020 ini saja Era Jaya Swasembada itu tidak membagikan dividen. Kita lihat sekilas laporan keuangannya secara annual ya, itu lumayan naik, hanya di tahun 2019 saja agak turun. Sedangkan secara kuartal ya, tahun 2020 itu di kuartal pertama itu naik tipis pendapatannya 9,58%. Di kuartal kedua ternyata turun cukup dalam sampai minus 19,85%, dan di kuartal ketiga naik tipis lagi sebesar 6,40%. Untuk lebih lengkapnya kita coba lihat di situs Indopremier, yang mana laporan keuangannya ternyata sudah lengkap ya sampai kuartal keempat tahun 2020. Ini di Google masih belum ada kuartal keempatnya ya, masih sampai di kuartal ketiga saja. Makanya kita baca saja di situs Indopremier agar kita datanya lebih lengkap. Ini harga sahamnya turun wajar ya, karena baru saja stock split, makanya ini tidak bisa kita jadikan patokan, kita lewatkan saja. Kita cek di share out. Ini share outnya perhatikan ya, karena baru saja stock split 1:5, otomatis share out yang awalnya sebesar 3,2 miliar lembar saham itu juga otomatis dikalikan 5, yaitu 16 miliar lembar saham ya, naik 5 kali lipatnya karena baru saja stock split. Tapi yang pasti coba kita lihat dari market capital. Ini market capitalnya surprisingly itu cukup berkembang sobat investor. Di tahun 2014 itu market capitalnya 3,2 triliun. Di tahun 2015 turun sampai setengahnya di 1,6 triliun. Tahun 2016 naik tipis menjadi 1,7 triliun. Tahun 2017 menjadi 2,1 triliun, naik ya. Tahun 2018 naik sangat pesat sampai 7 triliun, dan di tahun 2019 turun menjadi 5,7 triliun, tapi di tahun 2020 naik sampai hampir 2 kali lipatnya ya, menjadi 10,2 triliun. Sedangkan kasnya sendiri surprisingly juga naik sangat pesat sekali kasnya ya. Nih di tahun lalu di bulan Desember tahun 2019 itu kasnya itu hanya sebesar 571,3 miliar rupiah saja. Tapi di tahun 2020 itu kasnya melesat sampai 2 triliun. Itu sangat banyak sekali sobat investor untuk sebuah perusahaan yang market capitalnya itu sampai 10,2 triliun dengan memiliki kas 2 triliun, itu terhitung sangat banyak. Sedangkan kita lihat dari modalnya juga surprisingly cukup sehat kenaikannya. Ini saya suka perusahaan-perusahaan yang modalnya terus meningkat secara konsisten seperti ini. Kita bacakan ya. Di tahun 2014, equity-nya Era Jaya Swasembada itu sebesar 3 triliun. Di tahun 2015 itu naik menjadi 3,2 triliun. Di tahun 2016 naik menjadi 3,4 triliun, naik ya dikit. Tahun 2017 naik lagi menjadi 3,7 triliun. Tahun 2018 naik menjadi 4,8 triliun. Lumayan kenaikannya ya, dari 3,7 menjadi 4,8. Dan di tahun 2019 naik lagi menjadi 5,0 triliun. Dan di tahun 2020 equity-nya naik lagi menjadi 5,7 triliun. Ini ciri-ciri perusahaan yang
berkembang dengan cukup sehat, itu equity-nya terus naik secara konsisten. Saya suka perusahaan yang seperti ini. Kemudian dari long term-nya, hutang jangka panjangnya, itu surprisingly naik sebenarnya. Kita lihat dari tahun lalu aja. Hutang jangka panjangnya sebesar 153,5 miliar. Dan di tahun 2020, hutang jangka panjangnya naik 2 kali lipatnya menjadi 380,4 miliar rupiah ya. Tapi kalau kita teliti lebih baik, meskipun kelihatannya nih hutang jangka panjangnya naik 2 kali lipatnya dari tahun 2019 ke tahun 2020, tapi sebenarnya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenaikan modalnya. Karena kenaikan modalnya itu naiknya sampai 700 miliar ya. Ini dari 5,0 triliun menjadi 5,7 triliun. Yang artinya modalnya itu naik sekitar 700 miliar, sedangkan long term-nya atau utang jangka panjangnya hanya bertambah sebesar 150-an miliar. Jadi penambahan utang jangka panjangnya itu masih lebih sedikit daripada penambahan modalnya. Kenapa saya hanya mempertimbangkan hutang jangka panjang? Karena ini yang biasanya itu memiliki bunga yang besar. Sedangkan untuk hutang jangka pendek atau short term borrowing itu biasanya kan hutang-hutang usaha yang akan dilunasi dalam waktu yang lebih cepat dan biasanya akan langsung dipotong dari beban usaha tahunan. Jadi hutang jangka pendek itu sebenarnya adalah hutang yang cukup sehat karena adalah hutang usaha dalam bentuk kayak suplai bahan, suplai handphone. Biasanya ketika barang datang tidak langsung dibayar, tapi bayarnya berjangka. Berjangka inilah yang otomatis nanti masuk menjadi hutang jangka pendek atau hutang usaha. Itu hutang yang cukup sehat sebenarnya. Yang harus kita concern itu adalah hutang jangka panjangnya. Next, kita lihat dari pendapatannya atau revenue-nya dulu Sobat Investor. Dan surprisingly juga revenue-nya secara garis besar tuh naik ya. Kita lihat, kita bacakan saja. Di tahun 2014 itu revenue-nya sebesar 14,5 triliun. Di tahun 2015 revenue-nya naik menjadi 20 triliun. Di tahun 2016 naik tipis menjadi 20,5 triliun. Di tahun 2017 naik lagi menjadi 24,2 triliun. Di tahun 2018 naik sangat pesat mencapai 34,7 triliun. Dan di tahun 2019 turun tipis saja turunnya, yaitu menjadi 32,9 triliun. Dan di tahun 2020 meskipun sedang ada pandemi, tapi ternyata revenue dari Era Jaya Swasembada itu tetap naik dari tahun 2019 ya, yaitu menjadi 34,1 triliun. Next, kita lihat dari net profit-nya. Ini yang menurut saya itu luar biasa Sobat Investor. Meskipun ya di tahun 2018 itu sebesar 850,1 miliar ya. Kemudian turun di tahun 2019 menjadi hanya 295,1 triliun. Tapi penurunannya itu kan murni karena persaingan bisnis ya. Mungkin karena konsumen lebih banyak beralih ke online untuk pembeliannya atau dan sebagainya. Yang pasti murni karena bisnis dan itu hal yang cukup wajar juga. Tapi yang perlu kita garis bawahi itu di sini. Di tahun 2020, meskipun ada pandemi corona yang menghantam hampir semua lini bisnis retail ya, terutama yang ada di mall-mall retail-retail itu banyak berjatuhan, tapi ternyata untuk Erafone itu sukses membukukan net profit ya, atau laba. Ini laba loh Sobat Investor. Labanya itu malah naik menjadi 612 miliar dari tahun lalu yang sebesar 295,1 miliar, yang artinya dibandingkan dengan laba tahun 2019, itu laba tahun 2020 itu naik sampai 2 kali lipatnya ya. Luar biasa sekali Sobat Investor. Jadi intinya bisa disimpulkan dari sini bahwa Era Jaya Swasembada itu adalah perusahaan yang cukup kuat menghadapi pandemi corona, dan saya suka perusahaan seperti ini ya. Nah, kita lihat dari rasionya. Nah, ini surprise ini Sobat Investor ya. Sebenarnya harga sekarang itu PER-nya sedang tidak terlalu murah, tapi juga tidak terlalu mahal ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, yaitu di tahun 2019 itu PER-nya mencapai 19,47 kali. Sedangkan di tahun 2020 ini PER-nya hanya 16,63 ya. Jadi dibandingkan dengan tahun 2019 itu PER yang sekarang tuh masih lebih murah, meskipun sebenarnya kenaikannya dalam satu tahun itu sudah sangat tinggi ya, mencapai 161,22%, tapi ternyata secara PER itu PER-nya masih lebih murah daripada PER tahun 2019 ya, meskipun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2018, tahun 2017 itu PER-nya juga
tergolong mahal ya, karena di tahun 2018 itu PER-nya adalah 8,28% dan di tahun 2017 itu PER-nya sebesar 6,28%. Tapi sekarang PER-nya mencapai 16,63%. Tapi kalau melihat dari kekuatan bisnis dari Era Jaya yang dia cukup tahan menghadapi corona, kelihatan dari revenue-nya yang meningkat dan juga net profit-nya yang cukup meningkat, itu menurut saya di kondisi seperti sekarang ini Erafone ini layak lah dibeli di harga PER sebesar 16 kali, karena Era Jaya ini terbukti cukup ampuh atau cukup kuat dalam menghadapi pandemi corona. Next, kita lihat dari price to book value. Sedikit meningkat ya, dari tahun lalu sebesar 1,15 kali dan sekarang menjadi 1,79 kali. Sedangkan return on equity-nya itu ternyata juga meningkat nih. Dari tahun lalu sebesar 5,93 dan sekarang ternyata lebih profitable, yaitu mencapai 10,76%-nya. Sedangkan return on asset-nya mencapai 5,46%. Sedangkan debt to equity ratio-nya surprisingly itu cukup murah sobat investor, yaitu tidak mencapai 1. Debt to equity ratio dari Era Jaya Swasembada itu hanya 0,97, yang artinya masih cukup sehat ya, karena masih di bawah 1. Debt to equity ratio yang di bawah 1 itu bisa kita indikasikan bahwa perusahaan itu memiliki hutang yang tidak terlalu banyak. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana sobat investor? Kalau menurut saya pribadi, Era Jaya Swasembada itu cocok ya, ini perusahaan yang bagus menurut saya. Cukup profitable, tahan terhadap corona, dan perusahaan yang bertumbuh. Ini cocok bagi investor yang mencari perusahaan-perusahaan yang terus bertumbuh ya, apalagi Era Jaya itu kan terus berkembang dan juga berinovasi ya, dengan memiliki gerai-gerai yang cukup bervariasi. Ada Apple, ada Xiaomi, dan juga selain dari toko offline-nya, dia juga punya erafone.com, dan juga kita tahu bahwa Era Jaya juga menjual handphonenya juga secara online, baik melalui erafone.com juga melalui marketplace lain seperti kayak Tokopedia dan juga Shopee, juga terdapat situs resmi dari Erafone. Jadi Erafone ini cukup mampu untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, yang artinya sangat bagus untuk diinvestasikan sebagai perusahaan growth stock atau perusahaan yang terus berkembang. Secara value investing bagaimana? Kalau secara value investing itu meskipun sekarang itu harganya tidak terlalu murah ya PER-nya, yaitu sekitar 16, tapi juga masih lebih rendah daripada PER tahun lalu yang sebesar 19,47. Dan kalau dilihat dari return on equity-nya yang tidak terlalu kecil, 10% itu tidak terlalu besar juga, tapi juga masih lumayan lah, tidak terlalu kecil. Itu masih cukup profitable, dan debt to equity ratio-nya yang cukup murah. Kalau menurut saya, ya untuk harga sekarang tidak bisa dibilang murah juga sih, tapi juga menurut saya masih belum terlalu mahal bagi sobat investor yang ingin mulai mengkoleksi saham Era Jaya Swasembada ini ya, sebagai value investing. Tapi untuk sobat investor yang mencari dividen, patut dijadikan catatannya bahwa di tahun 2020 kemarin Era Jaya itu tidak membagikan dividen ya, menurut situs Stockbit, yang artinya dividennya memang tidak terlalu rutin ya, tidak rutin tiap tahun. Jadi untuk dividen investor menurut saya sih kurang cocok ya, karena tidak terlalu rutin. Tapi juga bukan berarti tidak membagikan dividen sama sekali ya, karena baru 1 tahun kemarin ya, di tahun 2020 ini yang Era Jaya itu tidak membagikan dividen sejak 5 tahun terakhir sobat investor. Oke, itu saja pendapat saya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar jika kalian tertarik dengan saham Era Jaya ini ya. Klik like jika kalian suka dengan video ini, atau dislike saja jika kalian tidak suka. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update dari Saham Invest. Bagi sobat investor yang ingin request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan juga tuliskan di kolom komentar. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.